ഇതിന് ഞാൻ ആ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കൊടുത്ത വാക്കാ. Halo guys, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu dan rezekinya lancar ya. Oke, kali ini Mimin akan menceritakan alur film India action lagi nih guys. Film ini menceritakan tentang seorang polisi yang menyelidiki kasus pembunuhan dan siapa yang membunuh, lalu apa motifnya. Dan inilah dia alur film Heaven. Film diawali dengan diperlihatkan dengan sekelompok taruna atau anak pramuka yang sedang melakukan kegiatan perkemahan di tengah hutan. Kemudian ada salah satu dari mereka tidak sengaja menemukan jasad yang sudah membusuk di bawah pohon. Dan mereka pun lalu memanggil polisi dan tim forensik. Lalu tak lama kemudian polisi dan tim forensik pun langsung datang dan melakukan olah TKP. Dan polisi yang memimpin penyelidikan tersebut adalah DSP Bijoy. Di TKP mereka menemukan jasad yang sudah dipenuhi belatung dan juga ada bekas tapak sepatu dan bekas jarum suntik di dekat jasad itu. Namun polisi belum mengetahui identitas korban itu. Lalu dokter forensik menjelaskan pada Bijoy jika mayat itu berumur 4 hari kematiannya pada tanggal 20 November lalu, dan bekas jarum suntik yang ditemukan di TKP ternyata terdapat racun sianida di dalamnya yang menyebabkan korban keracunan sebelum meninggal. Sedangkan di ruangan lain, tim forensik yang memeriksa tanah dan tapak sepatu menjelaskan jika tidak ada bukti biologis yang mengarah pada pelaku dari temuannya. Namun mereka dapat memastikan jika korban dibunuh di TKP tersebut. Dan jejak sepatu yang ditemukan memiliki ukuran 9. Mendengar itu, Bijoy langsung memerintahkan bawahannya untuk mencari tahu tentang merek, model, dan perusahaan dari sepatu tersebut. Kemudian bawahan Bijoy langsung mendatangi sebuah perusahaan sepatu. Mereka pun mendapat penjelasan dari manajernya bahwa sepatu tersebut adalah cetakan terbaru mereka. Namun beberapa pasang telah terlebih dahulu terjual sebelum diluncurkan. Bawahan Bijoy lalu meminta detail siapa saja yang telah membelinya. Di sisi lain, Bijoy memanggil seorang penjaga pos keamanan di hutan tempat terjadinya pembunuhan itu. Ia lalu menanyakan hal itu. Penjaga itu mengatakan jika saat itu dirinya setengah tertidur dan ia melihat sebuah mobil putih yang melewati pintu pemeriksaan. Dia juga samar-samar melihat seorang yang keluar dari mobil itu untuk membuka pintu pembatas. Kemudian Bijoy mendapat telepon dari pegawai sepatu jika yang memesan sepatu itu adalah seorang polisi. Mendengar itu, Bijoy pun terkejut. Ia lalu menemui atasannya dan memberitahukan penemuannya tersebut. Kemudian mereka mendapat seorang tersangka, yaitu seorang polisi yang bernama CIA Peter. Lalu adegan berpindah beberapa bulan sebelumnya. Terlihat Peter adalah seorang duda yang memiliki putra bernama Sabin. Peter tinggal di rumah dengan ibu dan anaknya saja. Kemudian terlihat Sabin sedang menggambar wajah seorang gadis teman sekolahnya yang ia sukai. Lalu di suatu malam ada seorang pria datang ke kantor polisi dalam keadaan panik dan melaporkan pada Vire kalau putrinya hilang di saat ia tinggal untuk membeli alkohol. Peter yang mendengar itu langsung membawa pria tersebut untuk pergi ke lokasi terakhir putrinya. Di mobil, pria itu mengatakan pada polisi jika putrinya sedikit autis, umurnya 14 tahun, dan saat ia tinggal putrinya sedang mendengarkan musik di ponsel miliknya, yang membuat pria itu tidak bisa menunjukkan wajah putrinya pada Peter. Setelah sampai, Peter lalu meminta email dari ponsel pria tersebut. Dia pun langsung melacaknya menggunakan aplikasi. Sampai akhirnya mereka berhasil menemukan sang gadis di rumah seorang wanita dengan tangan dan mulut yang diikat. Dan polisi pun berhasil mengembalikan gadis tersebut pada ayahnya. Beberapa hari kemudian polisi mendapat informasi jika telah terjadi pembunuhan di rumah seorang bernama Matthew. Polisi langsung mendatangi TKP dan di saat mereka masuk ke dalam rumah, mereka menemukan sang pemilik rumah sudah meninggal dalam posisi duduk dengan tangan yang terikat di kursi. Peter juga menemukan istri Matthew yang sudah meninggal di dekatnya. Ia juga menemukan putri mereka Tina yang ditemukan di kamar mandi dalam keadaan yang sudah tidak bernyawa dengan luka di kepala. Lalu ada tetangga mereka mengatakan jika Matthew memiliki seorang pembantu laki-laki yang tinggal di gudang belakang rumah. Dan saat tim forensik datang dan melakukan olah TKP, Peter melihat sebuah gambar wajah seorang gadis milik Sabin. Dan ternyata gadis yang meninggal di kamar mandi tadi adalah teman sekolahnya Sabin. Rupanya hari itu Tina sedang merayakan ulang tahun di rumahnya. Dan saat Peter keluar ke belakang rumah, ia melihat Pile yang sedang bingung menunjukkan ke sebuah kamar di sana. Peter pun langsung menuju ke sana dan ketika ia masuk, ia pun menemukan Sabin yang sudah tergeletak tak bernyawa di lantai. Peter yang melihat itu pun langsung shock dan bergetar.
Lalu keesokan harinya Sebin pun dimakamkan. Begitupun dengan keluarga Matthew yang dihadiri oleh keluarga dan juga murid-murid sekolah teman Sebin dan Tina. Dan kasus ini diserahkan kepada polisi bernama Kishore. Dia mendapat tersangka utama bernama Balvinder, yaitu pembantu Matthew yang masih buron, dan Pillay ditugaskan untuk membantu Kishore. Lalu tim forensik memberitahu Kishore jika dari darah yang ditemukan jika pelaku terluka di tangan kiri. Kemudian polisi mulai pencarian pada Balvinder. Mereka menempelkan foto Balvinder di setiap jalan. Lalu setelah mendapat laporan dari tim forensik, Kishore lalu mendatangi rumah sakit. Di situ perawat mengatakan jika ada seorang pria yang datang dengan tangan kanan yang terluka pada saat hari pembunuhan. Namun setelah diobati, pria itu pun menghilang. Mendengar itu, Kishore lalu memeriksa CCTV di rumah sakit itu. Ia lalu memanggil satpam yang ada di sana, dan ia lalu bertanya tentang orang itu. Satpam itu menjawab pria itu bernama Stephen yang tinggal di dekat rumahnya. Mendengar itu, Kishore lalu mendatanginya dan membawanya ke kantor polisi. Dan ketika di kantor, Stephen mengatakan jika ia dan Balvinder dulu bekerja di tempat yang sama, dan ia mengakui kalau dia dan Balvinder lah yang membunuh keluarga Matthew. Tetapi niat awal mereka hanya untuk merampok dan tidak berniat membunuh siapapun. Namun semua berubah dan terjadi begitu saja, dan Balvinder pun melarikan diri setelah mengambil bagiannya. Kemudian terlihat Peter mendatangi atasannya dan meminta agar dimasukkan ke dalam tim investigasi. Awalnya sang atasan menolak karena tim investigasi saat itu sudah bekerja dengan baik. Namun karena kasihan terhadap Peter, atasannya pun mengizinkan tetapi tidak resmi, dan hanya diizinkan melakukan penyelidikan paralel. Dan ia juga diizinkan untuk menyalin file kasus dari kantor pusat. Setelah itu ia pergi ke kantor dan meminta file kasus dari Pillay. Kemudian ia lalu memulai mempelajari kasus tersebut di rumahnya. Lalu keesokan harinya ia mendatangi Stephen di penjara. Ia memintanya untuk menandatangani surat pengakuan. Setelah itu Peter mendatangi atasannya dan menunjukkan hasil dari investigasinya. Di situ Peter menunjukkan video TikTok Balvinder dengan putranya dan Tina yang memegang arit menggunakan tangan kanan. Kemudian saat ia menunjukkan Stephen untuk meminta tanda tangan, ia juga menggunakan tangan kanan. Sedangkan foto Matthew menunjukkan bahwa tangannya diikat lakban dengan arah putaran ikatan yang dilakukan oleh seorang kidal. Karena jika dengan tangan kanan, maka putaran ikatannya akan searah jarum jam, dan di foto itu putarannya berlawanan. Oleh karena itu, ini bukanlah perampokan melainkan pembunuhan berencana, dan Stephen hanya dijadikan boneka untuk menutupi pelaku sebenarnya yang terlahir kidal. Mendengar hal itu, atasannya pun meminta Peter untuk kembali bergabung bersama tim secara resmi. Lalu keesokan harinya, Peter dan polisi lain kembali mendatangi rumah Matthew. Mereka lalu meriksa ke semua tempat menggunakan alat detektor, karena ia yakin jika Balvinder kemungkinan juga dibunuh saat kejadian dan jasadnya digubur di suatu tempat. Namun setelah mencari kemana-mana, mereka tak menemukan apapun. Mereka pun akan kembali ke kantor. Namun saat akan pergi, Peter melihat ubin yang tata letaknya berbeda dengan yang lain. Karena penasaran, ia lalu memerintahkan anak buahnya untuk membongkarnya. Dan benar saja, malam harinya polisi pun berhasil membongkar dan menemukan jasad Balvinder di dalamnya. Kemudian di saat di rumah, Peter melihat gambar-gambar putranya. Ia tidak sengaja menemukan gambar 6 orang anak di halaman sekolah yang berdiri teratur, dan Peter seperti pernah melihat hal tersebut. Kemudian Peter memeriksa CCTV saat teman-teman Sebin datang melayat, dan dia pun melihat 6 anak tersebut dengan posisi yang sama datang melayat ke rumah Tina. Namun mereka tidak datang ke rumah Sebin, padahal Sebin juga teman sekelas mereka. Melihat itu, Peter merasa ada yang aneh dengan hal itu. Lalu keesokan harinya Peter dan Pillay mendatangi sekolah Sebin dan Tina. Lalu mereka melihat ke 6 anak tersebut keluar dari halaman sekolah dengan posisi yang sama teratur. Anak-anak itu menaiki mobil jemputan. Peter dan Pillay lalu mengikuti mobil tersebut hingga sampai ke asrama anak-anak yatim piatu. Dan ke-6 anak itu adalah anak yatim piatu yang tinggal di asrama. Lalu mereka berdua menemui kepala asrama dan bertanya tentang mengapa mereka hanya melayat ke rumah Tina. Lalu kepala asrama mengatakan jika mereka mengenal keluarga Matthew, dan dia pun menceritakan kejadian 5 tahun yang lalu. Dulu istri Matthew tidak mampu memiliki anak. Mereka datang ke panti dan berniat untuk mengadopsi Tina, dan akhirnya Tina pun diadopsi oleh Matthew dan istrinya. Kemudian Peter mendatangi atasannya dan melaporkan progres dari penyelidikannya. Di situ ia menunjukkan koran tentang berita penyitaan bea cukai di bandara 5 tahun yang lalu, dan barang yang disita adalah berlian senilai 500 rupiah. Dan terdakwa utama seorang pria bernama Ubay yang ditangkap 1 minggu setelahnya. Lalu tepat 1 bulan setelah penangkapan tersebut, rekening Matthew mendapat kiriman 1 gros rupiah dari akun resmi bea cukai. Jadi dapat disimpulkan jika Matthew adalah informan yang membocorkan penyelundupan
penyelundupan berlian tersebut. Dan motif dari pembunuhan keluarga Matthew adalah balas dendam kejadian 5 tahun yang lalu, karena Ubay telah dibebaskan 6 bulan yang lalu. Kemudian Peter melacak keberadaan Ubay. Namun Peter mendapatkan kabar dari bawahannya jika Ubay baru saja meninggal. Dan hal itu membuat penyelidikannya pun buntu. Oleh karena itu, Peter lalu menemui atasannya dan menyerahkan file kasus pembunuhan tersebut. Peter mengatakan jika pelaku pembunuhan tersebut adalah Stephen dan penemuannya kemarin ternyata salah. Ia juga mengajukan cuti untuk merawat ibunya yang sedang sakit dan atasannya pun mengizinkannya. Namun ternyata Peter malah mendatangi rumah Kisor, polisi yang pertama melakukan investigasi kasus pembunuhan keluarga Matthew. Rupanya Peter telah memata-matai seorang pengacara yang mengenai kasus penyelundupan berlian 5 tahun yang lalu, dan ia menemukan pengacara tersebut sedang bersama istri Stephen yang mendatangi surat perjanjian penangkapan, dan ternyata Kisor juga berada di sana dan mencarikan Stephen pengacara. Peter lalu bertanya pada Kisor apa keterlibatannya dalam kasus tersebut. Mendengar itu semua, Kisor pun tidak bisa mengelak. Ia lalu menceritakan kejadian 5 tahun yang lalu, yaitu semua berawal dari saat kepercayaan bos penyelundup berlian bernama Fabian John. Ia menggunakan wanita hamil sebagai kurir di dalam pesawat. Lalu saat pengumuman landing, wanita itu meminum obat yang membuatnya merasa pusing dan akan pingsan. Pramugari yang melihat itu, ia akan membuka pintu darurat medis yang ada di bandara. Kemudian pasien tadi dibawa ke ruangan medis di bandara. Dan setelah mendarat, wanita itu ditangani dokter anak buah John. Kemudian setelah diberikan penawar, wanita itu dibawa ke rumah sakit dan John mengikuti ambulan itu dari belakang. Dan ternyata Matthew adalah perawat di ruang medis bandara tadi. Ia mencurigai tentang hal tersebut. Ia lalu mencari tahu tentang menawarnya dan melaporkan ke bea cukai. Lalu ketika transaksi selanjutnya akan dilakukan, wanita itu ditangkap oleh petugas bea cukai karena laporan dari Matthew. Dan rupanya John menggunakan kekasihnya NC sebagai kurirnya. Melihat kekasihnya ditangkap, John lalu menyuap pengacara dan Kisor agar mereka bisa mengeluarkan NC dari sana. Dan akhirnya mereka pun menggunakan orang lain agar NC dapat dibebaskan. Namun akibat hal tersebut, NC malah kehilangan bayinya. Dan karena itu, ia depresi dan gantung diri di depan John. Melihat kekasihnya yang bunuh diri, John berniat ingin balas dendam. Dan setelah 5 tahun mencari, ia pun menemukan dan langsung mendatangi rumah Matthew bersama Stephen dan Ubay. John lalu membunuh istri Matthew terlebih dahulu. Kemudian ia membunuh Tina dan terakhir Matthew. Balvinder yang tak sengaja melihat kejadian itu, ia mencoba lari, namun dirinya ditangkap dan dibunuh juga. Dan sedangkan Sabine ditemukan oleh John yang sedang memompa balon di ruang belakang. Ia pun dibekap oleh John hingga tewas. Setelah mendengarkan itu, Peter berniat untuk balas dendam. Dan saat John mendatangi makam NC, ternyata makamnya sudah dibongkar dan jasadnya sudah hilang. Dan di batu nisan NC tertulis yang mengarahkan ke rumah Matthew. John pun langsung mendatangi rumah Matthew dan bertemu Peter di sana. Dan tanpa lama-lama, Peter langsung melumpuhkan John dan mengikatnya di kursi. Ia lalu membunuhnya dengan racun. Kemudian adegan berpindah di mana Peter dibawa ke pengadilan. Di situ pengacara Peter memanggil saksi yaitu dokter forensik yang memberikan kesimpulan tanggal kematian korban adalah tanggal 20 November. Lalu pengacara Peter memiliki bukti jika Peter dan ibunya berangkat ke Dubai pada tanggal 18 November untuk menghadiri ulang tahun ponakannya, dan ia kembali pada tanggal 27 November. Dan bukti itu diperkuat dengan paspor Peter dan ibunya. Lalu juga ada sebuah video live di Facebook pada tanggal 20 November. Mereka merayakan ulang tahun keponakan Peter, dan hal itu tidak membuktikan jika Peter yang melakukan pembunuhan pada tanggal 20 November. Dan dari penjelasan itu semua, Peter pun akhirnya dibebaskan. Lalu kita diperlihatkan setelah Peter membunuh John, dia pun memanggil Phillips yang bekerja sebagai supir ambulan. Mereka pun memasukkan John ke dalam peti pengawet. Lalu malamnya Peter akan berangkat ke Dubai. Peter pun menyerahkan kunci mobil pada Philip, dan Philip lah yang mengurus jasad John. Lalu Philip membawa jasad John ke tengah hutan dengan menggunakan seragam polisi. Lalu mereka yang di sana. Dan di akhir film, Peter mendatangi makam putranya di mana jasad dari NC juga dimakamkan kembali dekat makam Sabine. Dan hal tak diduga-duga pun terjadi, yaitu film pun berakhir. Sekian, terima kasih, semoga terhibur dan bye-bye.